Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita fokus terlebih dahulu. Stop melakukan aktivitas lain, siapkan buku catatan, dan siapkan diri Anda. Karena pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi yang paling dasar dari mata pelajaran ekonomi, yakni permasalahan ekonomi dan kaitannya dengan kebutuhan manusia. Sebelumnya, apakah Anda sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, permasalahan yang dibahas di dalam ilmu ekonomi adalah masalah adanya kelangkaan. Nah, kelangkaan tersebut dapat terjadi karena manusia yang ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dan sedangkan alat pemuas tersebut sifatnya terbatas. Jadi, alasan kita mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi, padahal alat pemuasnya terbatas. Baiklah, kita akan masuk pada kegiatan inti pada pertemuan kali ini, yakni kita akan membahas tentang pengertian kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia. Nah, apa sih arti dari kebutuhan tersebut? Jadi, kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang muncul secara naluriah, yang akan memberikan kepuasan terhadap diri mereka, berupa kepuasan jasmani dan rohani. Nah, kebutuhan manusia tersebut dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yakni menurut intensitasnya, sifat, waktu, dan juga subjek yang membutuhkannya. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan ini akan muncul secara alami untuk membuat manusia tetap bisa bertahan hidup. Kebutuhan primer ini sendiri terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting bagi manusia untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, setelah kebutuhan primer terpenuhi, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Biasanya kebutuhan ini akan timbul secara alami setelah semua kebutuhan primer terpenuhi. Namun tentu saja, kebutuhan sekunder setiap orang berbeda-beda. Contohnya seperti perabotan alat rumah tangga, seperti TV, kursi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bisa disebut mewah. Kata tersier sendiri diambil dari kata teririus, yang berarti ketiga. Kebutuhan jenis ini umumnya dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan kebanggaan dan kepuasan diri di mata masyarakat. Jenis yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti pakaian, makanan, dan obat-obatan. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan jenis kebutuhan yang diberlakukan untuk rohani atau jiwa, seperti seseorang membutuhkan hiburan, beribadah, menonton film, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi 2, yakni kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi saat kebutuhan tersebut dirasakan. Contohnya seperti makan bagi yang lapar dan kebutuhan akan obat bagi yang sakit. Sedangkan kebutuhan yang akan datang, sifat pemenuhannya digunakan untuk waktu yang akan datang. Contohnya seperti asuransi kesehatan, menabung untuk membuka usaha, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan subjek merupakan jenis kebutuhan manusia berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Kebutuhan ini terdiri atas kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, dan kebutuhan setiap individu akan berbeda-beda. Misalnya seorang mahasiswa membutuhkan laptop, pulpen, dan lain sebagainya, sedangkan seorang koki membutuhkan alat-alat masak, bahan-bahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk memenuhi kepentingan secara bersama. Contohnya seperti jalan, jembatan, angkutan umum, sekolah, dan lain sebagainya. Baiklah, kita cukupkan kegiatan pembelajaran pada hari ini.
Perhatikan soal dan PR-nya silakan dikerjakan. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang materi kelangkaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.